Rasa tak terbalas episode 90. Dengan menarik kursi mendekat, Yuda duduk di depan Lorena dengan senyum yang penuh makna. "Selamat pagi, Lorena. Semoga malammu penuh kenangan," ujarnya, nada suaranya penuh sindiran. Lorena langsung bangkit dari tempat duduknya, tampak marah. "Kenapa aku dibawa ke sini? Apa yang sedang kau lakukan?" "Aku akan laporkan kalian ke polisi." Sebastian yang ada di sebelahnya hanya melirik dengan tidak sabar. "Ceka, suara kamu berisik sekali," katanya, mencoba menenangkan suasana. Yuda menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Aku punya dua pilihan. Menyerahkanmu ke pihak berwajib, atau melampiaskan kekesalanku padamu. Seperti yang bisa kamu lihat, aku memilih yang kedua." Sebastian mengangguk. "Berikan aku peralatannya," perintahnya. Seorang pria lain segera datang membawa tas kerja perak dan membuka isinya. Lorena menatap dengan mata terbelalak, melihat berbagai macam peralatan yang membuatnya kaget. "Kau, kenapa ini semua?" teriak Lorena, ketakutan. Sebastian hanya tersenyum dingin. "Kau akan segera tahu," jawabnya sambil mengeluarkan tang berukuran besar. Sambil memberi isyarat kepada Sebastian untuk berhenti, Yuda bertanya, "Kenapa kau ingin menyakiti Farah?" Lorena mendengus keras. "Aku tidak suka dengan Farah. Dia punya segalanya yang aku inginkan, dan aku tidak pernah menyukainya," jawabnya dengan penuh kebencian. Yuda menatapnya tajam. "Siapa Argo?" tanyanya, suaranya kini terdengar lebih serius. Lorena tampak terkejut. "Bagaimana kamu bisa tahu tentang dia?" tanyanya balik, raut wajahnya berubah. Yuda menatap Lorena dengan tajam, kemudian melanjutkan, "Jawabanku akan segera datang." Bastian tersenyum lebar, lalu dengan gerakan cepat, dia mengarahkan tang ke ibu jari kanannya, mencabut kukunya dengan mudah. Lorena langsung menjerit kesakitan. "Ah!" Suaranya menggema di ruangan. "Ah, berisik sekali," sindir Sebastian, tampak tidak terganggu dengan teriakannya. Yuda menatap Lorena dengan tegas, "Jangan bertanya lagi. Aku di sini untuk mendapatkan jawaban, bukan untuk menjawab pertanyaanmu." Lorena, meski kesakitan, mencoba membalas dengan berani, "Kenapa kamu melakukan ini? Aku tak pernah menyangka kau sekejam itu. Aku akan beritahu Farah tentang siapa dirimu yang sebenarnya." Yuda hanya tersenyum, wajahnya dingin. "Tentu saja kau bisa melakukannya. Tapi aku memberimu satu kesempatan terakhir." "Siapa Argo?" Lorena menghela napas, tampak ragu sejenak, lalu menjawab, "Aku tidak tahu siapa dia. Dia hanya meminta aku untuk bekerja untuknya, dan memberinya informasi tentang Farah dan keluarga Arkatama." Yuda mendengus, matanya semakin tajam. "Kenapa Farah?" Lorena menggelengkan kepalanya, masih berusaha menghindar. "Aku tidak tahu. Mungkin dia juga menginginkannya, siapa tahu." Yuda mengernyit, semakin curiga. "Bastian, berikan aku sarung tangan dan pisau." Sebastian tersenyum, menggoda. "Gadis, kau benar-benar berurusan dengan orang yang salah." Sambil menyerahkan sarung tangan dan pisau kepada Yuda, Sebastian bertanya, "Apakah dia orang yang sama?" Yuda hanya mengangguk, mengenakan sarung tangan dengan tenang sebelum menatap Lorena sekali lagi. Yuda mengangkat dagu Lorena dengan pisau yang menyentuh kulitnya, dan berkata dengan suara dingin, "Farah menganggapmu sahabat, mencintaimu, dan memperhatikanmu. Namun,
Kau tidak pantas mendapatkannya. Beraninya kau mencoba menyakiti orang yang kucintai? Lorena yang sudah tak sadarkan diri hanya bisa terdiam, tak mampu membalas. Biarkan dia seperti ini, kata Yuda, sambil melepas sarung tangannya dan berjalan keluar bersama Sebastian, meninggalkan Lorena yang tak berdaya di ruang itu. Bastian, yang berjalan di samping Yuda, memecah keheningan. Apa sebenarnya yang diinginkan Argo itu? Yuda menghela napas, wajahnya penuh keraguan. Aku tidak tahu. Aku juga belum sepenuhnya yakin. Saat itu, Faul masuk dengan cepat, membawa berita penting. Tuan, kami baru saja menerima kabar dari Henry terbesar di Surabaya. Mereka ingin segera bertemu dengan Anda. Yuda menatap Faul sejenak, lalu menarik napas panjang. Aku tahu mereka akan menghubungi kita. Mereka akan menetapkan batas-batas kita. Kau yang harus menemui mereka. Bastian terlihat terkejut, matanya membesar. Tidak mungkin aku pergi sendiri. Kau tahu bagaimana aku. Aku tidak tahu cara menghadapi hal-hal seperti ini, jadi kau harus menemani aku. Yuda memandangnya dengan tenang. Mereka berasal dari Surabaya, mereka pasti mengenaliku. Bastian mengangguk sambil memandang Yuda. Kau tahu, kau tidak bisa menyembunyikan identitasmu selamanya, kan? Yuda menghela napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan menemanimu. Bastian tersenyum puas. Atur pertemuan dengan mereka pada hari Minggu, ujarnya, seolah sudah memutuskan semuanya. Baik, Tuan, kata Faul sebelum akhirnya keluar dari ruangan. Melirik jam tangannya, Yuda berkata dengan tegas, kita harus segera berangkat. Waktunya menjemput anak-anak perempuan. Sebastian menggelengkan kepalanya dengan raut khawatir. Aku tidak bisa pergi dengan noda darah di bajuku. Dina pasti akan membunuhku kalau dia melihatnya. Yuda tertawa ringan. Dina sudah tahu semuanya tentangmu. Sebastian mengangkat bahu. Lihat, aku tahu dia tahu. Tapi karena dia masih berpura-pura tidak tahu, aku pun ikut berpura-pura. Baiklah, kamu pulang saja. Aku akan mengantar Dina pulang, kata Yuda, memberi keputusan. Rumah Baskara. Ketika Yuda memasuki rumah Baskara, ia melihat semua orang sudah berkumpul di ruang tamu. Dengan senyum nakal, ia menatap Jenny yang sedang duduk di sofa. Kakak, sapa Yuda. Jenny, yang melihat adiknya, langsung berlari dan memeluknya dengan ceria. Ah Yuda, aku menunggumu. Namun, sebelum Yuda bisa mengatakan apa-apa, Jenny sudah bertanya dengan penasaran, Yuda, kenapa kamu bau aneh? Hah, apa maksudmu? Tanya Yuda bingung. Jenny, yang sedang mengendus bau dari tubuh Yuda, berkata dengan cemas, kamu bau darah. Ya ampun, sayang, apa kamu terluka? Lalu, sambil menoleh ke arah Julian, Jenny berkata, Julian, sepertinya Yuda terluka. Dia bau darah. Julian mengangkat alisnya, matanya penuh perhatian, lalu mulai berjalan mendekat ke arah mereka. Yuda menelan ludah, merasa sedikit takut, dan mencoba berdalih, oh tidak, Kak, itu parfum baru yang aku coba. Jenny mengerutkan kening, tampak tidak percaya. Parfum baru? Parfum macam apa itu? Baunya seperti darah. Begitu bau besi yang kuat dan familiar itu tercium, bibir Julian melengkung, seolah-olah ia sudah lama mengenal bau tersebut. Bagaimana bisa ia tidak tahu? Julian, dengan santai meletakkan tangan di bahu Jenny, berkata,
anak muda memang suka bereksperimen dengan segala macam hal, Ming. Jenny menatap Yuda dengan tajam. Jangan gunakan parfum ini lagi, Yuda. Baunya tidak enak sama sekali. Yuda mengangguk patuh. Aku akan mengikuti saranmu, Kak. Jenny menarik pipi Yuda dengan lembut, tersenyum manis. Au, adikku yang satu ini, lucu sekali. Yuda, kemari sebentar, panggil Yasmin dari jauh. Setelah Jenny berjalan mendekati Yasmin, Julian berbalik ke arah Yuda dengan senyum tipis dan bertanya, "Lalu, kemana kamu membawa Lorena malam itu?" Yuda terlihat sedikit bingung, lalu menjawab sambil menggaruk kepalanya, "Ah, aku membawanya ke kantor polisi." Julian mengangguk pelan, tampak berpikir sejenak. "Baiklah. Dan apakah kamu berencana untuk mengumumkan hubunganmu dengan Farah besok saat jamuan makan?" Yuda mengangguk mantap. "Ya, kakak ipar." Julian tersenyum lebar, menepuk bahu Yuda dengan lembut. "Bagus. Ayo, kita duduk." Farah menyerahkan segelas anggur kepada Yuda dan berkata, "Dina dan aku akan menginap di sini malam ini." "Sebenarnya, semua orang akan menginap di sini malam ini." Yuda mengangguk dan menjawab, "Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahu Sebastian mengenai hal ini." Setelah berbincang cukup lama, Bima dan Nick dengan enggan masuk ke dalam rumah besar. Meskipun mereka ingin tinggal lebih lama, Yasmin dan Alisa memaksa mereka pergi, karena mereka berencana mengadakan pesta khusus perempuan. Setelah beberapa waktu, Yuda memutuskan untuk pergi juga. Di luar rumah besar. "Sampai jumpa besok," kata Yuda sambil menarik Farah ke dalam pelukannya. Farah meletakkan kepalanya di dada Yuda, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Kakak ipar benar, aku juga tidak suka parfum itu." Yuda tertawa ringan. "Aku akan pastikan tidak memakainya lagi," jawabnya. Farah tersenyum. "Bagus." Yuda menatapnya dengan serius. "Sayang, aku berencana mengumumkan hubungan kita besok di acara perjamuan." Farah tersenyum lebar. "Itu ide yang sangat bagus," jawabnya dengan penuh semangat. "Aku harus memastikan kamu menjadi milikku sebelum orang lain merebutmu, kan?" kata Yuda dengan nada penuh tekad. Farah tertawa ringan dan menjawab, "Tidak ada yang bisa merebutku darimu." "Aku mencintaimu," kata Yuda dengan tulus. "Aku juga mencintaimu," jawab Farah, senyumnya menghangatkan hati. "Di suatu tempat di Surabaya." "Ah, ini tidak cocok. Berikan aku satu lagi," kata lelaki tua itu dengan nada kecewa. Bawahan itu menghela napas, lalu menyerahkan setelan berwarna coklat tua. Lelaki tua itu tersenyum nakal, memandang setelan itu dengan penuh minat. "Ini kelihatannya lebih baik. Apa pendapatmu?" Bawahan itu mengangguk hormat dan berkata, "Ini memang terlihat bagus, Tuan." "Saya harus tampil tampan besok," kata lelaki tua itu dengan percaya diri. Bawahannya hanya memutar bola matanya dalam hati, berpikir, besok kita akan ke pesta, dan dia malah khawatir tentang penampilannya. Lelaki tua itu tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu sudah membeli hadiah untuk mereka?" "Sudah, Tuan," jawab bawahan itu dengan cepat. "Apakah kamu juga membeli sesuatu untuk si Julian?" tanya lelaki tua itu. "Ya, Tuan," jawab bawahan itu dengan hormat. "Bagaimana dengan produk kehamilan?" tanya lelaki tua itu lagi, mengingat detail penting. "Semua sudah siap, Tuan," jawabnya dengan yakin. Lelaki tua itu tersenyum puas.
Bagus. Rumah Baskara. Saat para gadis sedang sibuk berbincang, Julian memasuki ruangan dan berkata, Jenny harus istirahat. Jenny menghela napas dan berkata, aku ingin tinggal sedikit lebih lama. Julian menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, sudah hampir lewat pukul 11. Kamu harus tidur. Jenny tahu tak ada gunanya berdebat dengan pria keras kepala ini. Sambil mengulurkan tangannya ke arah Julian, dia berkata, aku malas berjalan. Julian dengan lembut memeluknya. Kalian juga harus tidur cepat. Tidak ingin tampil dengan kantung mata besok di pesta, kan? Setelah Julian pergi, Alisa menatap teman-temannya dan bertanya, apakah kalian akan menghakimiku jika aku bilang aku cemburu pada Jenny? Yasmin tertawa ringan dan menjawab, dia sangat beruntung. Bahkan Bima sangat menyayangiku dan mencintaiku, tapi ada sesuatu yang berbeda dengan Tuan Julian. Ya, itu benar, kata Alisa dengan senyum tipis. Kakak Julian memang sangat perhatian, kata Farah, matanya berbinar. Alisa tersenyum dan bertanya, Farah, bagaimana kabar kamu dan Yuda? Farah tersenyum lembut dan menjawab, kami baik-baik saja. Yasmin, yang mendengarkan dengan cermat, bertanya dengan penasaran, lalu, ada sesuatu yang terjadi kemarin? Farah menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada apa-apa. Yasmin melirik dengan curiga dan berkata, lalu kenapa kamu menginap tadi malam? Kami hanya... Jangan bilang kau tidak tertarik dengan anak laki-lakiku, potong Yasmin. Dengan tubuh dan wajahnya yang sempurna, aku rasa tak ada yang bisa menolak. Bukankah kau ingin merasakan bagaimana rasanya berada di dekatnya, merasakan tubuhnya, dadanya, atau... Yasmin, cukup. Hentikan, jangan mengotori pikirannya. Teriak Alisa dengan tegas. Keesokan harinya, jamuan makan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6 sore. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.